Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak level 5. Pada hari ini Bu Amel akan memandu kalian tentang muatan pelajaran IPS, yaitu tema 2, subtema 2, mengenai bentuk-bentuk usaha dan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Bu Amel mau tanya, apakah kamu sudah paham dan tahu apa saja itu kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah konsumsi, dan yang ketiga adalah distribusi. Produksi adalah kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang atau jasa. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Nah, di sini Bu Amel tampilkan itu kegiatan produksi pembuatan roti atau kue. Yang mengkonsumsi adalah masyarakat dan didistribusikan dalam bentuk menyalurkan, diletakkan di toko-toko atau supermarket, atau didistribusikan langsung menggunakan tenaga masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah bentuk-bentuk usaha ekonomi. Yang kedua, mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, apa saja bentuk-bentuk usaha? Bentuk-bentuk usaha itu dibagi menjadi 2, yaitu usaha ekonomi perorangan atau secara mandiri, kemudian usaha ekonomi kelompok, yaitu ada yang dibina langsung dari pemerintah pusat, contohnya BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian ada juga badan usaha swasta, yaitu perusahaan perorangan, firma, perseroan terbatas atau PT, kemudian persekutuan komanditer atau CV, dan yang terakhir adalah koperasi. Nah, apa yang dimaksud dengan usaha ekonomi perorangan? Usaha ekonomi perorangan itu adalah usaha yang dikelola dan diusahakan sendiri dengan modal milik sendiri. Tujuannya apa? Biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Contohnya apa saja? Contohnya usaha jasa, pertanian, dan usaha kecil seperti warung. Nah, berikut adalah contoh-contoh usaha ekonomi perorangan. Berjualan bakso, petani padi, penyadap karet, peternak sapi, peternak ikan, warung atau toko kecil, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan usaha ekonomi kelompok adalah usaha ekonomi kelompok, yaitu usaha yang dikelola secara berkelompok. Usaha ini biasanya memiliki modal yang besar. Nah, sistem pembagian keuntungan berdasarkan modal yang dimiliki. Nah, oke, ini tadi ya, ada contohnya BUMN dan BUMD. Sorry, ini harusnya BUMD. Nah, BUMN ini adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, sedangkan BUMD adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, baik BUMN maupun BUMD adalah bidang usaha yang dikelola biasanya menyangkut kepentingan masyarakat umum dan merupakan usaha yang paling penting atau strategis. Contohnya adalah listrik yang dikelola oleh PLN, kemudian air bersih yang dikelola oleh PDAM, dan minyak bumi yang dikelola oleh Pertamina. Nah, ini adalah contoh-contoh perusahaan di bawah naungan badan usaha milik negara. Kemudian yang kedua adalah badan usaha swasta. Sama seperti halnya BUMN dan BUMD,
ini juga adalah badan usaha kelompok tapi di bawah naungan swasta. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Nah, usaha ini dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Pada perusahaan perorangan tidak ada pemisahan yang jelas antara modal perusahaan dan kekayaan pribadi miliknya. Kemudian ada yang namanya firma. Firma adalah badan usaha yang dikelola oleh banyak orang. Pemilik-pemilik firma mempertaruhkan seluruh harta kekayaannya untuk mendukung usahanya. Jika salah satu anggota mempunyai hutang atas nama firma kepada pihak lain, hutang tersebut ditanggung bersama oleh seluruh anggota. Nah, badan usaha swasta yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Pemilik saham sama halnya dengan pemilik PT. Jadi, jika PT mempunyai hutang, jaminannya hanyalah kekayaan milik PT. Nah, kekayaan pribadi pemilik saham tidak dapat dijadikan jaminan atas hutang PT. Yang keempat adalah persekutuan komanditer atau CV. Nah, dalam CV itu terdapat dua macam anggota, yaitu anggota pasif dan anggota aktif. Anggota aktif bertanggung jawab penuh terhadap CV dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Sedangkan anggota pasif tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang ditanam dalam CV. Dan yang terakhir adalah koperasi. Koperasi ini adalah bentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi adalah kesejahteraan anggota, sehingga koperasi adalah bentuk perekonomian yang sesuai dan tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 1 Tahun 1945 yang isinya membangun perekonomian nasional. Nah, berikut adalah contoh-contoh perusahaan badan usaha swasta seperti Unilever, Indofood, itu merupakan perusahaan swasta. Kemudian ada firma, ada PT, salah satunya PT Indosat. Kemudian CV. CV biasanya banyak kita temukan pada bidang-bidang jasa. Kemudian ada koperasi. Nah, materi kedua adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi masyarakat. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah sumber daya ekonomi. Nah, apa maksudnya kebijakan ekonomi pemerintah? Pemerintah itu sebagai penentu kebijakan ekonomi. Kenapa? Kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Contohnya, jika pemerintah melarang impor gula, impor itu maksudnya adalah masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri, dari luar negeri ke Indonesia, seperti itu ya. Di sini Bu Amel ambil contoh gula. Indonesia juga produksi gula. Nah, kalau pemerintah melarang impor atau masuknya gula dari luar ke dalam, agar petani gula yang di dalam negeri itu, yang di dalam Indonesia itu lebih laku di pasar.
kedua adalah pendapatan masyarakat. Maksudnya di sini adalah jika suatu barang, produsen harus memikirkan pendapatan masyarakat. Nah, jika pendapatan masyarakatnya rendah atau target penjualan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, kemampuan membeli barang juga akan rendah, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga adalah sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi ini dibagi menjadi 4, ada sumber daya alam, sumber daya tenaga kerja, sumber daya modal, dan yang terakhir sumber daya kewirausahaan. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang disediakan alam, dapat berupa lahan, hewan, bahan tambang, tumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya tenaga kerja adalah tenaga yang dimiliki manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini biasanya SDM ya, sumber daya manusia. Nah, yang ketiga adalah sumber daya modal. Sumber daya modal adalah segala sesuatu yang dipakai untuk membantu menghasilkan barang dan jasa berupa alat atau mesin maupun uang. Dan yang terakhir adalah sumber daya kewirausahaan, yaitu keahlian seseorang untuk menggabungkan sumber daya agar menghasilkan barang dan jasa. Nah, pengaruh positif dan negatif terhadap pengaruh positif dan negatif kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, pengaruh positifnya adalah yang pertama, mempercepat pembangunan nasional. Yang kedua, ini terciptanya lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas sumber daya alam. Oke, pengaruh negatifnya adalah pembangunan ekonomi tidak terencana dengan baik, sehingga dampaknya bisa terjadi kerusakan lingkungan hidup. Dan yang kedua, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Yang terakhir, berkurangnya atau bahkan hilangnya habitat alam baik hayati maupun hewani. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video yang sudah Bu Guru jelaskan. Tugas kalian adalah membaca halaman 57-58, kemudian latihan soal poin ayo mengisi 1-5. Boleh dijawab langsung pada buku paket atau ditulis di buku tulis, dan tugasnya tidak perlu dikumpulkan atau disetorkan ke kelas. Terima kasih sudah menyimak video tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.